Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh spesial malam hari nanti atau dini hari tepatnya, kita punya pengharapan yang sama, doa yang sama, dan satu keyakinan yang sama bahwa timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Salah satunya ya harus menghadapi tuan rumah Arab Saudi dulu gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman, pukul 00:15 itu sudah kick off live di RCTI dan juga live streaming di RCTI Plus. Nah, ini tentu satu informasi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Gimana kalau memang tidak punya TV atau sedang berada di luar, atau TV-nya TV kabel, biasanya kan tidak ada layanan untuk sepak bola ya, harus membeli paketan dulu. Nah, ini kita coba kasih satu solusi teman-teman biar bisa menyaksikan dengan ya harapan yang sama gitu ya. Kita bisa melihat langsung timnas permainan dari timnas Indonesia. Yang pertama, teman-teman tolong dibuka di Google Chrome atau baik itu di TV TV digital, atau kan ada Google TV gitu ya, mau di handphone, di TV digital ataupun Smart TV maksudnya, ataupun di laptop, itu ketik saja Yandex. Nah, nanti masukkan streaming atau live streaming Indonesia vs Arab Saudi gitu ya, nanti keluar. Nah, di situ teman-teman bisa menyaksikan langsung ya gratis pertandingan antara Arab Saudi menghadapi timnas Indonesia, atau teman-teman juga bisa menyaksikan lebih jelas gambarnya ini SD gitu ya, namun komentatornya biasanya Cina teman-teman gitu ya, itu di Camel Live. Nah, Camel Live ini memang gambarnya bagus banget, jernih, apalagi yang menyiarkannya dari luar gitu ya. Ini Camel Live ini bisa ditonton gratis tanpa harus buka-buka apapun, langsung aja ketik di Google Chrome gitu ya, Camel Live. Camel ini ya unta kan bahasa Inggrisnya camel live, live-nya biasa aja live, LIVE gitu ya, live. Jadi langsung kebuka nanti streaming gratisnya. Atau kemarin juga ada teman-teman yang ngasih link gratis lainnya gitu ya, nanti mangga di komen saja biar teman-teman Boboto juga lebih tahu lagi ya, sama-sama lah kita berbagi kebahagiaan gitu ya teman-teman. Baik, itu hanya sekedar intermezzo saja karena sekarang euforia tim nasional Indonesia sedang bagus-bagusnya. Ini juga sedang semuanya membicarakan mengenai peluang dari timnas Indonesia, tapi apapun itu kita berpatokan saja kepada doa ya teman-teman, karena mau apapun itu dari prediksi menang, kalah, draw, dan lain sebagainya, tapi ya yang jelas kita harus menyaksikan saja nanti hasilnya bagaimana, tapi yang harus ada adalah doa gitu ya. Nah, ini juga berlaku bukan hanya di masyarakat Indonesia secara umum, secara khususnya di Persib Bandung sendiri, baik itu pemain, pelatih, ofisial sudah berharap yang sama, timnas Indonesia menang gitu ya. Kita mulai dulu dari Bojan Hodak tentu saja teman-teman. Jadi menurut Bojan Hodak, dia tahu ada 2 pemainnya atau ya 5 pemain yang berbeda negara gitu ya. Kalau yang dipanggil ke timnas senior sekarang ada 4 kan, ada Haye, ada Eliano, ada Maklok, dan Beckham. Namun satu lagi adalah Putros gitu ya, berbeda negara ya, ada Indonesia dan juga ada Irak yang akan saling bertemu. Nah, Bojan Hodak juga sudah menyampaikan katanya nanti jika ingin menang harus bagaimana itu secara privat gitu ya kepada mereka, namun ya tetap di atas lapangan hijau mereka harus berjuang sendiri, walaupun ya minimal mah sudah dikasih wejangan gitu ya, kan bermain bola tuh 11 pemain, jadi ya 11 orang ya mungkin punya pandangannya sendiri terhadap pertandingan nanti teman-teman. Tapi yang jelas Bojan Hodak mengharapkan Indonesia katanya sudah mempunyai satu modal khusus, sudah lain daripada 2-3 tahun belakangan setelah dia tahu gitu ya, pemain Indonesia sekarang sudah bagus-bagus, jadi ada harapan menang. Namun untuk hasil akhir dia tetap
memprediksi hanya 1-1. Jadi Bojan Hodak memprediksi laga Arab Saudi menghadapi Indonesia 1-1, teman-teman. Itu dari pelatih Bojan Hodak. Dari pemain, ini walaupun berbeda negara ya, dari Barba, Federico Barba ingin katanya Indonesia lolos juga ke Piala Dunia. Selain itu Italia juga dia berharap lolos juga, karena beberapa tahun beberapa kali Piala Dunia katanya Italia tidak lolos. Jadi dia ingin Italia lolos, termasuk Indonesia lolos, dan ketemu katanya di Piala Dunia harapan Barba seperti itu. Jadi dia juga nggak tahu siapa pemain Indonesia, bagaimana cara bermainnya, karena dia juga baru ya ada gitu ya di Liga Indonesia ini. Jadi ya dia hanya berharap yang terbaik saja, teman-teman, gitu ya, untuk timnas Indonesia. Nah, ini yang lainnya mungkin berdoa ya, seneng gitu ya bahwa ada pemain Persib, dan mudah-mudahan membawa ya Indonesia berjaya lah di Piala Dunia, masuk minimal lolos ke Piala Dunia gitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita update mengenai kesiapan Persib Bandung di FIFA Matchday ini, teman-teman. Jadi Bojan Hodak sudah mengeluarkan bahwa keadaan pemain semuanya oke, karena keadaan pemain itu fisiknya memang sedang digojlok, bahkan ada yang sampai nyerah-nyerah gitu ya, karena nanti sore setiap hari pagi dan sore itu ada 2 sesi, pagi latihan, sore nge-gym gitu ya. Jadi memang di push the limit lah, jadi untuk kondisi tubuhnya biar tidak melempem katanya ketika nanti akan bermain kembali. Jadi ya ini memang sedang capek-capeknya pemain Persib yang sedang melakoni ya latihan gitu ya. Jadi FIFA Matchday ini sebetulnya lebih capek untuk pemain Persib, tapi bagus ketika nanti liga dimulai kembali sudah fit dan bugar. Namun memang ada beberapa pemain yang masih belum bergabung karena ada yang masih cedera, dan ya ada beberapa yang kan bergabung dengan tim nasional gitu ya. Ada yang timnas senior, timnas U23, dan timnas U17, teman-teman gitu. Nah, ini update dari kesiapan pemain-pemain Persib yang memang saat ini sedang digojlok oleh Bojan Hodak. Namun Bojan Hodak juga mengeluarkan statement yang ternyata, teman-teman, ini yang kemarin ditanya-tanya gitu ya, kenapa untuk Hamrah Hehanusa dan juga Dewa Enggak, ini kan pemain bagus kan ya, kenapa belum pernah dikasih menit bermain atau belum pernah main sama sekali di segala ajang gitu ya. Nah, ini ada jawabannya langsung dari Bojan Hodak. Mohon diperhatikan biar tidak salah tanggap ya, teman-teman, jadi biar fokus lah. Pertama, Bojan Hodak selalu melihat setiap pemain itu di latihannya bagaimana gitu ya. Jika di latihan 100%, di latihan sudah oke, berjuang latihannya betul-betul serius gitu ya, ada kesempatan dia dipasang di DSP atau menjadi ya di bangku cadangan lah. Setelah ada di bangku cadangan, kesempatan besar untuk mainnya sangat besar gitu ya. Jadi minimal masuk DSP dulu. Nah, ini memang yang sedang rame, karena katanya kan di klubnya masing-masing baik Hamra ataupun Dewa kan selalu bermain reguler gitu ya, menjadi pemain inti. Nah, ini berbeda dengan Persib Bandung. Kenapa? Bojan menjawab dengan santai, walaupun ya sebetulnya kita agak meragukan juga ya, tapi Bojan mengeluarkan mungkin sedikit pepatah gitu ya, di latihan ataupun di saat pemain itu fit. Kalau tidak fit, saya tidak akan memainkan, dan kalaupun pemain memang banyak tidak terlalu fokus di latihan juga tidak akan dimainkan, karena menurut Bojan Hodak, Dewa Enggak ini kemarin demam katanya, Hamra juga demam, kalau Rezaldi udah ini ya cedera ya, ototnya masih ketarik katanya, jadi beberapa kali absen latihan, dan juga memang agak berat untuk masuk skuad utama. Mudah-mudahan ya segera pulih dan menunjukkanlah bahwa dia masih pantas gitu ya dari Persib Bandung. Nah, khususnya untuk Hamra saja dan Dewa, jadi kedua pemain ini kalau tidak sakit suka masih izin gitu ya gitu. Jadi ya itulah yang dinilai Bojan Hodak, ya nggak adil juga, nggak fair ketika pemain yang lainnya mungkin
serius gitu ya, latihan mati-matian untuk mendapat posisi inti yang ini ada pemain yang suka izin, entah itu masalah keluarga atau apa, tapi kan tetap intinya mah suka izin gitu ya. Jadi ya tidak fair untuk memainkan pemain yang tidak 100% di dalam latihan. Makanya ini juga pernah dibocorin oleh Adam Alis, kunci dia kenapa selalu bisa bermain gitu ya. Dia bicaranya, kalau Adam Alis bicaranya bahwa saya selalu 100% katanya di latihan, ketika dikasih kesempatan berapapun menit bermain ya saya buktikan saya kerja keras di situ gitu ya. Jadi dari mulai latihan pun betul-betul harus fokus. Nah ini yang dinilai Bojan Hodak, teman-teman. Baik, selanjutnya mungkin kita sedikit bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada juga teman-teman tadi yang menanyakan gitu ya, kok pertanyaan saya masih belum dijawab. Nah ini kita kasih satu kisi-kisi dulu lah gitu teman-teman. Jadi ada tim redaksi itu memilih beberapa pertanyaan yang bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman Boboto secara luas gitu ya. Kalau pertanyaannya sama, kemungkinan yang dibacakannya atau yang ditampilkannya hanya satu saja, karena itu mewakili semuanya. Jadi punten kalau memang masih belum terbaca pertanyaannya. Atau yang kedua, nah ini kita selalu ngecek itu dari 3 postingan video terakhir teman-teman. Jadi itu juga ya, kita juga waktunya kan terbatas ya, yang memang ada pertanyaan kita masukkan saja, karena itu kan numpuk teman-teman. Jadi ya numpuk pertanyaan dan salam-salam ini memang agak sedikit nyaru gitu. Jadi ya punten-punten gitu ya kalau masih ada yang belum dibacakan. Tapi ya insya Allah lah kita cicil satu persatu gitu ya, kalau ada kesempatan juga kita bacakan teman-teman. Nah ini sudah beberapa yang masuk, tapi 2 saja kayaknya yang akan kita bacakan teman-teman, karena beberapa ininya sama gitu ya. Yang pertama, Kang, denda teh mun teu dibayar kumaha? Denda yang mana ini teh yang nggak dibayar teh, mau ke denda yang ke Komdis atau denda yang ke AFC? Tapi sama-sama kalau denda ini sudah ada tenggat waktu yang harus dibayar ya teman-teman. Kalau Komdis ini, denda ke Komdis ini, Komdis pintar teman-teman, mau tidak mau itu pasti denda dibayar secara otomatis. Nah gini, apa ya, sedikit kalau apa ya, mungkin bukan hal yang sensitif lah, kita berbagi info saja gitu ya. Komdis ini itu kan menyertakan 30 hari setelah pemberitahuan ini harus dibayarkan. Nah ini 30 hari ini bisa kita bayar langsung atau nunggu pembayaran dana subsidi dari AILIQ. Jadi otomatis dari AILIQ ini dipotong atau kita sudah konfirmasi bayar langsung kalau memang dana subsidi ini tidak mau dipotong. Nah ini memang pintar lah mereka, walaupun apa ya, walaupun ya jumlahnya kan bervariasi gitu ya, semakin banyak denda ya semakin senang sebetulnya. Kalau Persib kan ya mikir-mikir juga ini mau kita bayar langsung atau nunggu dana subsidi turun. Nah mungkin ya itulah dari financial management gitu ya, itu mah yang dapurnya itu biarkan saja tidak kita buka. Namun yang kita bicarakan adalah Komdis mau tidak mau Persib Bandung memang harus membayar ke Komdis. Kalau ke Komdis ya, jadi Komdis ini kalaupun kita tidak bayar, otomatis dana subsidi tiap bulan dari AILIQ ini terpotong teman-teman gitu. Pokoknya mah mau mungkin dibayar pasti, kalaupun nggak dibayar sudah dipotong duluan gitu ya, disunat lah istilahnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, kalau tidak dikabulkan perihal jadwal lawan Malut, Kang, kalau tidak dikabulkan perihal jadwal lawan Malut, saya nyaranin bikin surat tertulis saja untuk protes ke operator, katanya gitu ya. Ya ini sudah kan sudah dibikin nih secara prosedural gitu ya sama manajemen Persib gitu ya, bahwa ada jadwal yang sangat mepet. Kita juga masih berpikir positif teman-teman, dari dua sisi ini kan, dari sisi manajemen juga memaklumin bahwa ya waktu itu ketika menyusun jadwal itu untuk
I-League itu memang hanya menyesuaikan FIFA Matchday, lalu juga ada match Indonesia baik itu U23, U17 ataupun timnas senior gitu ya. Ini disesuaikan dan beberapa hal yang lainnya. Tidak terfikir untuk menyesuaikan dengan jadwal ACL atau yang klub-klub bermain di Asia, walaupun tahu bahwa klub Persib dan Dewa ini akan bermain di level Asia, tapi kan nggak tahu jadwalnya. Waktu itu Persib juga kan belum tahu mainnya kapan-kapan aja. Nah, ini kita masih berpikir positif situ, makanya mengajukan secara prosedural ya tolonglah minta keringanan gitu, karena musim kemarin pun sebelum menghadapi Bali United kita bisa dimundurin gitu ya, diganti jadwalnya ke akhir putaran. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa dikabulkan, karena dari Persib nggak tahu jadwal ACL dari awal musim kan belum keluar gitu ya, sedangkan pihak operator juga belum tahu, makanya ini bisa dibicarakan baik-baik. Jadi ya kita masih positif saja berpikirnya, jangan sampai ya kalau nggak dikabulin kita juga nggak tahu gimana, tapi yang jelas kita masih berharap dikabulkan dan masih proses gitu ya teman-teman, karena masih ada waktu. Mungkin positifnya operator liga juga masih nyari waktu yang pas gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Kita doakan sekali lagi timnas Garuda kita bisa melanglang buana ke Piala Dunia, amin ya rabbal alamin. Begitu, mungkin sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.